Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi, mahasiswa bisnis online jurusan bisnis manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan dengan program Sustainable Development Goal yang berfokus kepada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas di presentasi ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan lapangan, solusi, refleksi pribadi, dan ditutup dengan kesimpulan hasil penelitian. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat, di mana kota kecil yang menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip SDG 11, terutama dalam pengolahan pemukiman, lingkungan, dan infrastruktur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif dan strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih baik, huni, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan yang terjadi. Rumusan masalah dan penelitian SDG 11 di Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kota Cimahi dalam kaitannya dengan SDG 11 dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana tingkat ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti perumahan layak, air bersih, sanitasi, serta transportasi publik di kota ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana efektivitas kebijakan dan program pembangunan kota dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. Yang ketiga adalah apa saja faktor utama yang menghambat implementasi konsep kota dan pemukiman berkelanjutan di kota ini. Dan yang terakhir adalah strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemukiman dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip SDG 11. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam penelitian untuk mengeksplorasi solusi dan rekomendasi kebijakan guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Cimahi. Hasil temuan di lapangan, kualitas pemukiman dan infrastruktur dasar, ditemukan masih terdapat sejumlah rumah tidak layak huni dengan akses sanitasi yang buruk. Akses terhadap air bersih belum merata di beberapa wilayah kota, sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat terganggu akibat sanitasi yang buruk. Masyarakat menghadapi kesulitan dalam mobilitas dan akses ke fasilitas umum. Yang kedua adalah pengolahan sampah dan lingkungan. Ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengolahan sampah yang masih rendah. Sistem pengolahan sampah belum optimal. Masih banyak sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar. Hal ini semua berdampak terhadap polusi udara dan tanah meningkat akibat pembakaran sampah. Risiko penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih semakin tinggi. Yang ketiga adalah transportasi dan mobilitas penduduk. Transportasi umum masih minim, sehingga masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi. Kemacetan mulai terjadi di beberapa titik, terutama di area yang berbatasan dengan kota. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya emisi karbon akibat penggunaan kendaraan pribadi. Efisiensi perjalanan masyarakat terganggu, terutama bagi pekerja yang bepergian ke kota. Dan yang terakhir adalah ketahanan terhadap bencana alam. Sistem drainase yang kurang baik menyebabkan beberapa daerah rawan banjir saat hujan deras, dan juga masih ditemukan minimnya upaya mitigasi bencana seperti jalur evakuasi atau program edukasi bagi masyarakat. Masyarakat belum siap menghadapi potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Solusi yang ditawarkan untuk mendukung SDG di Kota Cimahi berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan SDG 11. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur dasar kualitas pemukiman dengan cara mengembangkan program rumah layak huni dengan bantuan pemerintah dan CSR perusahaan untuk renovasi rumah tidak layak. Memperluas akses air bersih dan sanitasi layak, misalnya dengan pembangunan sumur bor atau sistem pengolahan air limbah sederhana. Perbaikan infrastruktur jalan
dengan bahan yang lebih tahan lama serta pembangunan jalur pejalan kaki dan sepeda untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Hal ini akan berdampak positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik, lalu mobilitas masyarakat pun akan menjadi lebih lancar dan aman. Yang kedua adalah optimalisasi pengolahan sampah dan lingkungan. Solusinya dengan cara menerapkan sistem pemilihan sampah dari rumah tangga. Dengan insentif bagi warga yang menerapkan pengolahan sampah yang baik, lalu mengembangkan bank sampah yang memungkinkan warga menukarkan sampah dengan uang atau kebutuhan pokok. Juga mendorong pendirian fasilitas pengolahan sampah organik menjadi kompos untuk mendukung pertanian lokal. Dampak positif yang akan terjadi dari solusi ini adalah mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan, lalu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pengembangan transportasi yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan akses transportasi umum kota dengan rute yang lebih luas dan jadwal yang lebih teratur. Mengembangkan sistem carpooling atau angkutan kota berbasis komunitas untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon. Membuat jalur sepeda dan pejalan kaki untuk meningkatkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Hal ini semua akan berdampak terhadap berkurangnya atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan emisi karbon, serta meningkatkan efisiensi transportasi bagi warga yang bekerja di kota. Yang terakhir adalah peningkatan ketahanan terhadap bencana alam. Dengan cara membangun sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi risiko banjir di musim hujan, dan juga membentuk kelompok siaga bencana kota yang bertugas melakukan edukasi dan simulasi mitigasi bencana, menyediakan jalur evakuasi yang jelas di daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, dampak positifnya tentu mengurangi dampak banjir dan bencana lainnya terhadap warga, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Refleksi diri dari pembelajaran dari wawancara proyek dan penelitian di proyek ini adalah secara keseluruhan, penelitian ini mengajarkan saya bahwa pembangunan berkelanjutan adalah proses yang kompleks, tetapi sangat penting. Dengan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kota seperti Cimahi memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kualitas hidup warganya. Penelitian ini tidak hanya menambah wawasan akademik saya, tetapi juga membentuk cara pandang saya terhadap peran individu dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan layak huni. Dan juga untuk kesimpulan dari penelitian ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Cimahi memiliki tantangan besar, tetapi juga peluang besar untuk menjadi lebih berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, ini dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih baik, inklusif, aman, dan berkelanjutan sejalan dengan tujuan SDG 11. Mari bersama-sama mendukung inisiatif kota berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam program lingkungan, mengedukasi masyarakat sekitar, dan menerapkan gaya hidup yang lebih hijau. Dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kita dapat menciptakan komunitas dan kota yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.